Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dwi Jaya Maria Ulfa, MPD, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan NIM 107202520051 pada hari Rabu 8 Oktober 2025. Saya melaksanakan uji kinerja di sekolah kelas 6 dengan materi makna Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Samad. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan absen dulu. Ya, absen dulu. Siapa kira-kira hari ini yang tidak hadir? Ya. Kak Almira, Hadir, Bu. Al-Humairah, Hadir, Bu. Rafa. Oke, semuanya hadir ya pada hari ini. Untuk lebih semangat lagi kita, alangkah lebih baiknya kita untuk pembukaan pelajaran kita hari ini, kita menyanyikan satu lagu wajib nasional. Indonesia tanah airku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, anak-anak Ibu, karena kita sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, maka kita akan masuk ke materi kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Makna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Samad. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, kalian dapat menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Samad berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis dengan benar. Kedua, dapat mengkaitkan makna Asmaul Husna tersebut dengan sikap saling memaafkan, mengesahkan Allah, serta bergantung hanya kepadanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, dapat merencanakan tindakan nyata untuk meneladani sifat Allah yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Esa, dan Maha dibutuhkan dalam interaksi di sekolah maupun di rumah.
Yang keempat, dapat membiasakan diri bersikap santun, pemaaf, rendah hati, serta penuh keyakinan kepada Allah dalam setiap kegiatan belajar maupun kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, dapat menunjukkan perilaku nyata yang mencerminkan peneladanan sifat Allah seperti meminta maaf, memaafkan teman, bekerja sama dengan menghargai pendapat, serta mengandalkan Allah dalam menghadapi kesulitan. Di dalam diri kita itu akan tumbuh yang namanya sifat apa? Pemaaf. Ketika teman memaafkan, jika teman meminta maaf, kita memaafkannya. Jangan nanti tiba-tiba kayak Bang Ogi, ya kan? Nggak sengaja nyenggol kakinya Bang Mario, ya kan? Kesepak, kesandung. Rupanya Bang Ogi cuek-cuek aja, merasa tidak bersalah. Berarti Bang Ogi belum meneladani sifat Allah. Yang mana itu? Yang mana? Iya, Al-Afu. Gengsi Bang Ogi meminta maaf. Padahal ada pepatah mengatakan begini, dengan kamu meminta maaf, itu tidak akan merendahkan diri seseorang. Dan bagi yang memaafkan, bukan tidak meninggikan derajatnya, tapi semuanya di mata Allah itu sama. Jadi jangan kalian merasa, aku minta maaf, misalnya kayak macam Bang Ogi entah sama adiknya gitu kan, Bang Ogi salah karena dia aku abangan, masa aku minta maaf, kayak gitu kan? Nah, itu tidak boleh. Justru kita sebagai abang atau kakak, kita menunjukkan kepada adik-adik kita bahwasannya sifat yang baik itu seperti ini, meminta maaf, memaafkan, kan gitu. Dan begitu juga dengan Bang Mario, ketika Bang Ogi meminta maaf, jangan pula Bang Mario, enggak lah ya, tahu lah ya, pura-pura, nggak bisa. Ya, Bang Mario juga harus memaafkan. Kenapa? Karena sifat yang tidak memaafkan itu hanya sifat siapa? Iya, setan. Dengan kita tidak memaafkan, maka timbul sifat apa lagi? Sifat pendendam. Iya, pendendam. Timbul dari satu penyakit hati dalam diri kita. Kalau kita tidak meneladani Asmaul Husna. Nah, sebelum kita lanjut, udah tadi kan udah Ibu jelaskan kan gitu kan. Nah, Ibu mau menanya dulu kepada siswa Ibu. Ya, sama Kak Fahira. Bagaimana perasaan ketika teman kakak yang memaafkan kesalahan kakak? Memaafkannya balik. Itu perasaan memaafkan. Kakak minta maaf, teman kakak memaafkan kesalahan kakak. Gimana perasaan kakak? lebih tenang. Lebih tenang, nggak ada beban, ya kan? Ya, itu tadi Ibu bilang, kalau kita tidak meneladani Al-Afu tadi, Asmaul Husna, Al-Afu, itu jiwa kita merasa cemas. Karena kita udah buat kesalahan tapi kita tidak meminta maaf. Mengapa kita perlu meneladani sifat Allah yang Maha Pengampun, Al-Ghafar, dan Maha Pemaaf, Al-Afu? Kenapa kita harus meneladani sifat Allah? Tadi kan udah dijelaskan tadi. Meneladani sifat Allah penting karena sifat Allah mengajarkan kita untuk menjadi anak yang baik. Allah Maha Penyayang, maka kita belajar untuk Maha menyayangi keluarga dan teman. Jika Allah Maha Pemaaf, maka kita belajar untuk tidak mendendam dengan meniru sifat Allah. Hidup kita akan menjadi lebih rukun, damai, dan disukai banyak orang. Oke, tepuk tangan buat Kak Aisyah. Ya, bagus sekali ya Kak ya. Berarti kakak sudah mulai paham nih, ya kan? Udah mulai paham makna dari Al-Ghafar dan Al-Afu, ya kan? Nah, yang ketiga, apa bedanya mengandalkan diri sendiri dengan mengandalkan Allah? Apa bedanya? Ini contohnya aja.
Kalau kita mengandalkan diri sendiri dengan mengandalkan teman, pasti ada kan perbedaannya? Nah, ini kita kaitkan perbedaan antara mengandalkan diri sendiri dengan mengandalkan Allah. Apa bedanya? Ada yang bisa menjawab? Ada? Ada? Ada. Allah mengampuni dengan sempurna tanpa batas, sedangkan manusia memaafkan terbatas dan bisa lupa atau marah. Coba ulangi Kak biar dengar. Dengar yang lainnya? Jawaban Kak Asya? Nah, ulang lagi Kak, ulang biar dengar teman-temannya. Allah mengampuni dengan sempurna tanpa batas, sedangkan manusia memaafkan terbatas dan masih bisa lupa atau marah. Iya. Oke. Untuk bisa menjawab semuanya, ya, untuk bisa menjawab semuanya, nanti Ibu akan memutarkan satu video, ya. Nah dari situ kalian bisa melihat, ya, melihat dalam video itu dari ini, meneladani Al-Ghafar dan Al-Afu, Al-Wahid dan Al-Samad. Oke. Nah, ini dia videonya. Ditonton sampai habis ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya lihat, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Ada yang sedang meneladani as-salat antara lain beribadah dengan sungguh-sungguh, memohonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, tadi sudah melihat videonya, ya kan? Nah, gimana? Udah kira-kira udah ada gambaran lainnya ya? Udah bisa diserap ini? Nah, karena habis ini Ibu akan membagikan ini nih, sesuatu ini. Membagikan sesuatu. Ibu akan membagikan LKPD-nya kepada anak-anak Ibu. Tapi kita ini diskusi ya nak ya. Kita diskusi. Oke anak-anak Ibu, sebelum Ibu membagi tugasnya, Ibu akan bagi kelompoknya dulu. Ya. Ini kelompok 1 ya di depan Ibu. Ini kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5 ya. Nah nanti setiap kelompok membuat nama kelompoknya. Ibu kan udah bagi nih ya kan, kelompok 1 misalnya siapa gitu ya, tokoh-tokoh agama, nama-nama tokoh-tokoh agama ya kan. Terus nanti kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, 4 siapa, 5 siapa ya, anak-anak Ibu. Nih, Ibu bagikan dulu. Nih. Langsung dipilih ya, ketuanya siapa ya? Langsung dipilih nak, ketuanya siapa? Nah, bagikan dulu. Nah, tulis dulu itunya, baru nanti Ibu bagikan. Oke, udah dapat semuanya? Nah, itu kalian isi. Dan Ibu akan kasih waktu 25 menit. Ya, untuk berdiskusi kepada temannya. Jangan sendiri ya nak ya, berdiskusi. Nah, berdiskusi sama temannya. LKPD yang udah Ibu kasih sama anak-anak Ibu semuanya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Oke, anak Ibu sudah tahu cara mengisinya? Oke, Ibu jelaskan gini ya. Nah, LKPD itu dia lembar kerja, istilahnya kalian menjawab pertanyaan yang ada di nih. Nah, dan kalian akan menjawab pertanyaan itu di
kertas ini. Nah, di sini kan ada beberapa pertanyaan. Sesuai dengan kelompoknya. Kan sudah Ibu bagi. Tadi kelompok 1, 2, 3 ya. Kelompok 3, 4 sama 5. Ya, maaf Ibu terbalik. Nah, itu dia. Jadi kalian sesuaikan yang sudah terbagi, jangan ganti semua. Soalnya nanti 25 menit nggak selesai. Oke? Udah bisa dipahami? Ada yang mau ditanya? Yang nggak paham gitu? Ada yang mau ditanya tentang ini ya? Jawab soalnya. Udah ada paham? Oke. Ayo mulai kerjakan. Nah, siapa sini ketuanya? Bang? Oh, Kak Kiara. Udah tahu, Kak? Mana tadi? Pertanyaannya. Ini dia kan? Ya pertanyaan lah. Kan ditulis lah pertanyaannya. Kalau misalnya nggak ditulis pertanyaannya, mana kakak ngerti apa ininya kan? Nah, pertanyaannya nih. Nah, kalau ini ketuanya siapa ini ketuanya? Oh, Kak Asya. Udah paham ini? Tadi kan udah lihat video kan, Al-Ghafar itu, ya kan? Nih pertanyaannya apa? Katanya jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa artinya. Dari video itu kan bisa kakak memahami apa arti dari Al-Ghafar, tapi dari bahasa kakak. Dari bahasa kalian lah, ya, bahasa anak ibu semuanya. Nah kalau ini ketuanya siapa ini ketuanya? Oh Kak Asya, udah paham ini? Kalian bisa mencari sumbernya itu tadi dari video dan juga dari buku penjelasannya. Kalau kalian ada lupa nih kan gitu kan, ini apa ya? Kira-kira ya, gitu kan? Nah di buku juga ada penjelasannya. Udah dibuat nama-nama kelompoknya, jangan lupa. Nama kelompoknya nanti kita habis diskusi ini kita presentasi ya. Dan bacakan hasil diskusi kalian. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Ayo semangat anak ibu, semangat. Pasti bisa. Anak-anak ibu kan anak-anak yang hebat, yang pintar. Juara-juara kan? Ayo anak ibu. Udah bang? Oke sekali lagi. Ini bang ini, kak, udah kak? Belum, sekali lagi. Oke sudah? Sudah siap semuanya? Oke? Udah siap? Udah habis ya waktunya kita presentasi ya. Ibu bakal panggil dulu kelompoknya, tapi yang dengan acak untuk presentasi hasil diskusinya. Oke, kelompok 3 dulu. Hasil diskusinya. Hasil diskusinya kelompok 3. Siapa yang mau ini? Ayo ke depan, 3-3-nya. Biar temannya tahu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nama kelompok kami Ali bin Abi Thalib. Al-Ghafar artinya Allah Maha Mengampun dosa. Al-Afuf artinya Allah Maha Pemaaf. Al-Wahid artinya Allah Maha Esa. Al-Somad artinya Allah tempat semua makhluk bergantung.
Dua, Allah mengampuni dengan sempurna tanpa batas, sedangkan manusia memaafkan terbatas dan masih bisa lupa atau marah, sedangkan manusia memaafkan terhadap dan masih bisa lupa atau marah. 3. Di sekolah saya memaafkan tanaman yang tidak sengaja merusak pensil saya. Di rumah saya memaafkan adiknya yang mengambil makaruh saya tanpa izin. 4. Saya akan salat waktu hanya kepada Allah dan tidak percaya dimarahi teman, tetapi ia tetap sabar dan memaafkan Budi. 5. Budi dimarahi temannya, tetapi sabar dan memaafkan. Ia berdoa kepada Allah agar bentang dan selalu yakin bahwa hanya Allah tempat bergantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu. Tepuk tangan dulu buat temannya. Ya, kelompok 1, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Abu Bakar Asy-Syiddiq. Hasil diskusi kami. Jawabannya terus. 1. Al-Ghaffar artinya Allah Maha Pengampun dosa. Al-Afu artinya Allah Maha Pemaaf. Dan Al-Wahid artinya Allah Maha Esa. Al-Samad artinya Allah Maha tempat semua makhluk bergantung. 2. Allah Maha mengampuni dengan sempurna tanpa batas, sedangkan manusia memaafkan terbatas dan masih bisa lupa atau marah. Nomor 3. Di sekolah, saya memaafkan teman saya yang tidak sengaja merusak pensil saya. Di rumah, saya memaafkan adik saya yang mengambil makanan saya tanpa izin. Nomor 4. Saya akan selalu sholat tepat waktu, berdoa hanya kepada Allah, dan tidak percaya pada benda-benda yang dianggap keramat. Nomor 5. Budi dimarahi temannya, tetapi ia tetap sadar dan memaafkannya. Ia berdoa kepada Allah agar tenang dan selalu yakin bahwa hanya Allah tempat bergantung. Terima kasih, ini hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu buat temannya. Terima kasih. Nah, berarti dari sini anak-anak ibu sudah paham ya makna dari apa tadi? Makna dari Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Samad. Ya, dan juga dari diskusinya tadi, apa yang bisa kita simpulkan dari hasil diskusi kita pada hari ini? Apa yang dari yang ibu bagikan tadi, yang hasil kalian diskusi tadi? Apa di situ? Apa? Kita harus menjadi orang yang pemaaf, pengampun. Udah, kita harus rendah hati. Udah, kita harus rendah hati. Dan kita juga tidak boleh menimbulkan rasa dendam. Jadi makanya keempat dari Asmaul Husna ini harus kita teladani, oke? Ya. Nah, dari kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, penting bagi manusia meneladani sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari karena sifat-sifatnya seperti Al-Ghaffar, Maha Pengampun, yang sudah ibu jelaskan di awal ya. Kita harus bisa saling memaafkan, dan Allah itu Maha Pengampun. Jadi jangan kita merasa bosan ataupun merasa lelah untuk memperbaiki diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Udah. Terus itu Al-Afu ini Maha Pemaaf. Itu tadi di awal sudah ibu jelaskan kan, dan hasil diskusinya juga sudah.
Terus itu Al-Wahid, Maha Esa. Udah tadi kan, maka Ibu bilang setiap yang 99 Asmaul Husna ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan menjadi pedoman kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu apa? Hadis, ya kan? Jadi itu dua pedoman kita. Jadi anak-anak Ibu semuanya harus banyak-banyak membaca Al-Quran agar bisa meneladani sifat-sifat Allah. Dan Al-Samad, tempat bergantung. Tidak ada yang bisa kita gantung kecuali Allah. Jadi ya tempat pertolongan kita, terus menjadi pedoman moral dan spiritual yang dapat membentuk karakter kita menjadi lebih baik, jauh dari sifat sombong, udah merasa jauh dari sifat dengki. Kita itu harus rendah hati. Nah, sudah paham kan anak-anak Ibu semuanya? Ada lagi yang perlu dipertanyakan? Tidak? Oke, sebelum kita tutup pembelajarannya, kita relax dulu ya. Kita ice breaking dulu. Oke, ya, ada yang mau mimpin ini? Siapa yang mau apa ice breaking? Oke, kelompok 1 ada? Ayo, kelompok 1, coba. Kami dari kelompok Abu Bakar Ashikin, disiplin, berani dan setia. Majulah ayo maju, majulah ayo maju. Pasti kita bisa menjaga kekompakan. Pasti kita bisa menjaga kekompakan. Oke, kita tepuk tangan buat kelompok 1. Kreatif ya, anak Ibu ya. Berapa lama Kak nyiapkan itu Kak? 1 hari. Ayo, ada lagi? Ayo kelompok yang lain. Ice breaking-nya ada? Kayak kelompok 1 udah dipersiapkan kali ya Kak ya. Saking semangatnya. Ada? Oke, nggak ada? Biar kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum Ibu, tadi kan janji Ibu ya, sebelum kita, kan di akhir pembelajaran Ibu akan mengasih reward kepada kelompok yang terbaik. Oke. Nah, Ibu bacakanlah ya kelompok terbaiknya. Nah, kelompok terbaik, kelompok yang Ibu panggil harap ke depan. Ya. Jatuh pada kelompok jeng. Kelompok 1. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ayo maju. Bang, kelompok 2. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, karena kalian sudah menjadi kelompok terbaik, maka Ibu akan kasih reward. Buat. Oke. Ya, oke, ayo balik. Tepuk tangan semuanya. Ya, karena sudah mendapatkan reward, maka kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Dan Ibu berharap anak-anak Ibu ke depannya lebih semangat lagi. Udah, jangan pernah merasa rendah diri, tapi harus rendah hati. Oke, kita sebelum tutup, kita terlebih dahulu. Ayo, ya, ayo Kak. Ayo Kak. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, terima kasih ya anak-anak Ibu semuanya untuk hari ini. Semangatnya boleh masukkan buku-bukunya ke dalam tas. Nah, yang paling rapi boleh pulang. Paling rapi boleh pulang. Oke, Kak Faira, ayo sambung. Ayo, boleh pulang.
Oke.